that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul. Shalom, Shalom. saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, dan biar kasih Tuhan melimpah atas kita semua. Puji nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi, kita pergunakan waktu kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kehidupan kita untuk kita datang kepada Dia. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini, oleh karena kasih kemurahan-Mu kami boleh dan bisa ada di tempat ini untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah di pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, biar Kau memberkati hidup kami, Engkau menolong setiap pribadi kami, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, baik kami yang ada di sini maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Setiap pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman-Mu, kiranya Kau pakai dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, Kau memberkati ibadah kami di pagi hari ini dan memimpin kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan pujian kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah
di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Haleluya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Engkau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya.
kami. Engkau Tuhan kami yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini yang kita muliakan hanya Dia, yang kita puji hanya Dia. Mari bersama-sama, oleh karena kasih Tuhan tidak berkesudahan atas hidup kita, mari kita pujikan pujian ini untuk kemuliaan dan kebesaran Dia. Kasih Allah tak berkesudahan. Kita yang sudah dipeliharakan oleh Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Bersama-sama kita pujikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidup dengan sukacita. dengan sukacita Haleluya. dan menari, Dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian. Haleluya. Nyanyikan juga Sang Raja, nyanyikan juga Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih. Allah tak Mari sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. setiap Katakan rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Lagi. Kasih Allah tak berkesudahan. kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru Setiap amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Bersama-sama katakan dengan
sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita muliakan, Dia yang layak kita puji. Karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan baik. Mari kita kenaikan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pujikan pujian ini dengan sukacita. Masuk gerbangnya bersyukur, Haleluya. dengan penuh pujian, Bersuka di hadapan, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan nyanyi besarkan agung namanya. Pujian dan jumlah sangkakala, musik dan tari. Amin. Haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik. Dan Tuhan baik, Haleluya. Sebab Tuhan baik, dan Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. angkat Tanganmu naikkan pujian, pujian dan jumlah sangkakala, musik dan tarian. semua makhluk di bumi di sini dengan serap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Dan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dan Tuhan baik, anugerahnya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa beribadah di tempat ini dengan baik, dengan keadaan yang sejahtera.
Kami sampaikan juga banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan, kepercayaan kepada kami untuk berdiri di mimbar ini. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita pada 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Pada ayat ini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan. 1, berdirilah teguh, jangan goyah. Yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita langsung kepada poin yang pertama. Berdirilah teguh, jangan goyah. Untuk berdiri teguh, kita senantiasa harus memperhatikan kepada firman Allah yang terdapat pada 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2a. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 2a. Oleh Injil kamu diselamatkan. Untuk berdiri teguh, tidak goyah, kita harus berpegang teguh kepada firman Allah, yaitu Injil. Bahwa Injil itu adalah firman Allah yang memuat berita firman Allah pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan di situ diberitakan, disampaikan kepada kita melalui Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus, bahwa Injil itu memuat tentang Yesus, bahwa Yesus menyelamatkan kita. Kita sambung pada 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. 56 dan 57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Injil memuat Yesus, bahwa Yesus sudah mengalahkan sengat maut adalah dosa. Yesus telah menang. Oleh karena itu, untuk berdiri teguh, kita harus berpegang teguh pada Injil yang memuat, yang memberitakan, yang menandaskan bahwa Yesus sudah mengalahkan segala kuasa maut, yaitu dosa. Yesus menang. Kalau kita berpegang teguh kepada firman Allah ini, kita akan berdiri teguh, kuat, tidak akan goyah lagi. Seterusnya, untuk berdiri teguh,
kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus yang terdapat pada Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Untuk berdiri teguh kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Di mana para murid pada hari Pentakosta berkumpul dalam suatu tempat. Di situ dia mendapatkan kepenuhan daripada Roh Kudus sehingga salah satu muridnya yang tadinya takut bahwa Yesus bangkit itu katakan hilang, dicuri orang dan sebagainya. Tetapi waktu dia kepenuhan Roh Kudus, Petrus berkhotbah kepada mereka, kepada bangsa Israel yang terdapat pada 2 Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 38. Kisah Rasul 2 ayat 36 38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, ayat 37, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus dengan dorongan yang sudah dengan dorongan Roh Kudus, di mana dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia berani untuk berkhotbah, menunjukkan kebenaran daripada Allah kepada bangsa Israel yang menyalibkan dia. Kamu harus tahu pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan di atas kayu salib. Mereka, bangsa Israel, kaum Israel gemetar. Ya, gemetar. Kemudian bertanya, apa saudara yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, kamu harus bertobat dan memberikan dirimu mau dibaptiskan. Itu Petrus dengan tegas, dengan suara yang lantang menyampaikan kebenaran firman Allah bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Kristus. Oleh karena itu bangsa Israel gemetar. Kemudian ditegaskan lagi untuk bertobat dan mau dirinya dibaptis. Seterusnya
kasih karunia Allah. 1 Korintus 15 ayat 10. Untuk berdiri teguh, tadi harus berpegang teguh pada firman, yaitu Injil yang memberitakan keselamatan, kemenangan daripada Yesus. Kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus yang menggerakkan semangat, menggerakkan Petrus untuk berani berkhotbah, menunjukkan bahwa yang kepada bangsa Israel bahwa yang disalibkan itu adalah Kristus. Yang ketiga, untuk berdiri teguh kita harus senantiasa mendapat kemurahan daripada Allah, daripada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10, kasih karunia Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari bahwa hanya dengan kasih karunia dia bisa bekerja keras lebih daripada rasul yang lain. Ya, dia mendapatkan kemurahan daripada Tuhan, bukan kekuatan Paulus, tetapi itu terjadi. Paulus bekerja keras karena kasih karunia daripada Allah. 3 hal tersebutlah yang akan kita tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Seterusnya poin yang kedua, pada 1 Korintus 58 tadi, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 kembali, bagian yang kedua. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Banyak sekali pekerjaan Tuhan, lebih-lebih sekarang ini. Setelah kita ditinggalkan almarhum Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya, yang sudah dipanggil lebih dahulu daripada kita. Kita tahu bahwa begitu banyak pekerjaan Tuhan di dalam kegiatan ibadah. Banyak sekali pekerjaan Tuhan. Contoh kecil saja, mengepel lantai, membersihkan bangku-bangku, noto dan sebagainya. Itu kecil saja. Ya. Yang lain-lain banyak, memperhatikan jemaat dan lain sebagainya. Banyak. Kalau mau, ya, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kita orang percaya, oleh kita yang beri teguh tidak goyah untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Banyak sekali. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu ambil bagian. Ya, ambil bagian untuk melayani Tuhan, untuk mengambil pekerjaan yang ada sesuai dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Sebab masing-masing berbeda. Ada profesi lain-lain, profesinya masing-masing berbeda. Jemaatnya banyak. Ya, kalau mau terjun dalam pekerjaan Tuhan, jangan ragu. Siapkan diri kita. Saya mau ini Pak, saya ini mau Bu, dan sebagainya. Yang rindu, monggo. Ya, yang rindu, mari kita melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan. Tetapi yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Yohanes
Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 14, maaf, ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita sekalian, orang-orang percaya, mengasihi Tuhan, akunya besar itu Tuhan. Ya. Yang tadi sudah menebus kita, mengalahkan segala kuasa maut. Yang mengasihi Tuhan, menuruti perintahku, akan menuruti perintahku. Ya. Perintah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Ya. Perintah Tuhan itu sesuai dengan firman-Nya. Kita buka Matius 22. Pekerjaan apa yang terutama? Matius 22 ayat 37. Menuruti perintahnya Tuhan itu apa yang utama? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Menurut perintah Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, menurut perintah Tuhan, menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Perintah Tuhan yang terutama, yang utama dan yang pertama. Yang pertama dan yang utama adalah mengasihi Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu dapat terlaksana kalau kita didorong oleh firman Tuhan. Kalau kita bisa mempersembahkan tubuh kita yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bisa mengasihi Allah, bisa beribadah mengasihi Allah dalam ibadah. Dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Kalau kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini, merupakan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Berulang kali ini disampaikan oleh almarhum Bapak Pendeta Rudi. Mempersembahkan tubuh yang hidup itu bersekutu dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi hidup. Roh Kuduslah yang memberi hidup pada tubuh kita. Mempersembahkan tubuh yang kudus bersekutu dengan firman Allah. Itu menguduskan, menyucikan kita. Berkenan, bersekutu dengan kasih Allah. Itu kalau kita tergembala.
sudah masuk, ya, tidak hanya di halaman, tapi sudah masuk ke dalam ruang suci, di dalam kandang penggembalaan. Disitulah ada 3 alat. Kaki Dian Mas yang berhubungan dengan ibadah raya, kepenuhan Roh Kudus. Ibadah kaki Dian Mas, meja roti sajian, di situ ada 2 tumpuk roti. Ibadah pendalaman Alkitab yang disertai perjamuan suci. Di situ kita diproses, disucikan dan dikuduskan. Dan yang ketiga, di situ ada alat Mezbah dupa emas, berhubungan dengan kasih Allah. Kalau kita tergembala dengan baik, setia berkobar-kobar, taat dengar-dengaran dalam ibadah, 3 ibadah pokok yang berulang kali disampaikan oleh siapapun yang menyampaikan kebenaran firman di tempat ini. Karena di tempat ini sistem penggembalaan adalah pola tabernakel. Pasti itu disampaikan. Oleh karena itu kita berusaha, ya, berusaha beribadah dengan baik, dengan setia berkobar-kobar, setia dan baik. Masuk dalam kandang penggembalaan. Disitulah kita dilindungi, dipelihara oleh Tritunggal Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita aman, kita bisa bekerja, kita bisa beribadah dengan ibadah yang sejati. Perintah yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yohanes tadi ayat 39. 37 mengasihi Allah. 38, 39 mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tadi Yohanes Yohanes 14 ayat 15 tadi, kemudian Matius 22 ayat 39. Mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Matius 22 ayat 39 demikian bunyinya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama kita, ya. Dalam Ibrani 10 ayat 25 kita baca. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk mengasihi sesama, sekali lagi jangan meninggalkan ibadah, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan yang ada. Seperti dibiasakan oleh banyak orang yang belum mengenal Tuhan dengan sendirinya, tidak. Tapi orang yang sudah mendapat kasih kemurahan Tuhan, diselamatkan, disucikan, dikuduskan, ya, beribadah, mengasihi sesama seperti diri sendiri, saling menasihati di sini, ya.
marilah kita saling menasihati dan semakin giat. Tidak hanya saling menasihati, memperhatikan jemaat yang ada. Sekarang ini masih belum ibadah bertatap muka di tempat ini. Ibadahnya masih online. Tapi nanti kalau pandemi sudah berhenti, kita pasti akan menempati tempat kudus ini, ibadah di gereja ini bersama-sama. Disitulah kita akan supaya memperhatikan yang lain. Misalnya, hari ini tidak ada seseorang yang tidak adil. Perhatikan siapa. Kemudian kalau memang rela dibesuki. Ya, mungkin ada sesuatu ditanya, ada apa kok enggak datang hari ini? Ibadah raya kok enggak datang? Dan lain sebagainya. Di situ kita memperhatikan. Perhatikan yang datang, terutama yang terima tamu. Siapa yang tidak datang, diperhatikan. Perhatikan, ada yang tidak datang, disampaikan kepada Ibu Gembala, kepada majelis, supaya ada perhatian. Ya, itu contoh kecil saja. Dan masih banyak untuk mengasihi. Kalau ada kesusahan, datang untuk menyampaikan, untuk besuk dan untuk maisong dan sebagainya. Banyak ya. Jalannya mengasihi Tuhan. Yang mungkin mendapat kesusahan, kita hiburkan dan sebagainya. Dihiburkan sesuai dengan firman Allah. Jangan menurut kehendaknya sendiri. Ya, jangan menurut kehendaknya sendiri. Itu mengasihi Tuhan, menuruti segala perintahnya. Pertama, ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Itu dua itu saja, ya. Masih banyak yang lain, ya. Tapi ini yang utama, yang pertama dan yang pertama. Ya. Seterusnya, bagaimana cara kita ibadah? Ya, bagaimana cara kita ibadah? 1 Korintus 15 ayat 8b. Satu Korintus 15 ayat 58, bagian B saja. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam beribadah, melakukan pekerjaan Tuhan, itu harus giat. Giat itu rajin. Ya. Giat itu semangat. Dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Yang didorong oleh kebenaran firman Tuhan. Yang didorong oleh kasih Tuhan. Firman Allah yang sudah disampaikan. Ya, mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan. Didorong itu. Ingat kepada firman Tuhan. Bekerja. Ya, giat, rajin sekali. Rajin. Ya, giat itu rajin. Kalau di dalam ibadah, rajin, setia, berkobar-kobar. Terutama 3 ibadah pokok ada. Datang. Mendengar, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah. Giat. Ya. Contohnya Matius 25 ayat 21, 23. Matius 25 ayat 21.
Di sini merupakan pelajaran tentang kerajaan surga. Ada seorang kaya pergi jauh lama, kaya, dia mempercayakan kepada 3 orang. Ya, 3 orang, yang 1 orang diberikan 5 talenta, yang 1 orang 2 talenta, yang 1 orang 1 talenta. Dan apa yang dikerjakan oleh ketiga orang ini yang mendapat 5, 2, dan 1 talenta? Yang pertama, dia bekerja keras sehingga dari 5 talenta itu menjadi 10 talenta. Yang kedua mendapat 2 talenta, bekerja keras, rajin, setia. Dari 2 menjadi 4, naik 100%. Tapi bagaimana yang mendapat 1 talenta? Dia malas. 1 talenta itu dipendam. Ya, dipendam. Ya, sehingga tidak terjadi apa-apa, bahkan hilang. Dipendam, ya, bahkan hilang. Nanti saja kita teruskan. Yang kedua, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita bekerja, melayani pekerjaan Tuhan, kita harus bersukacita. Bersukacitalah dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam melayani Tuhan kita harus bersuka. Tadi perintah utama tadi. Beribadah, bersukacita. Jangan berkeluh kesah. Memang ibadah, apalagi 3 ibadah pokok, ya, itu memang, ya, merasa berat, menurut daging berat. Harus mau menerima percikan darah, sengsara. Ya, sengsara. Kalau tetangga saya tiap keluar rumah, kebanyakan ditanya, kemana Bu kok, kemana Bapak Ibu kok berkali-kali lencer saja, tidak lencer Bu, ibadah. Nah, sabane gereja gitu ya. Gitu. Itu kalau menurut daging sudah lemah. Tapi menurut firman Allah, kalau kita berpegangan firman Allah, kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita makin semangat. Supaya kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Ya. Sebab sejak pacaran itu saya goncengan terus. Sepeda ontel ya goncengan. Anake 2, ibu 1, ke gereja 3, 4 orang saya, yang saya gonceng 3. Depan, kemudian ibunya, anak yang kedua, ibunya bilang ini, sepeda ontel, hujan, bancang ke sini, hujan. Ya. Ini. Karena apa? Saya didorong oleh firman Tuhan. Saya sudah mendapat kemurahan Tuhan. Saya mestinya harus binasa. Ya. Ya. Harus menjadi orang kafir, tidak terkendali. Tetapi oleh firman Allah kita dikendalikan. Hanya ingin membalas kasih kemurahan Tuhan. Bukan kekuatan kami, tapi dorong oleh firman Allah.
Ini sekedar memberitahu saja, tidak bermaksud kami sombong. Tapi itu yang kami lakukan. Ya, itu yang kami lakukan. Ternyata begitu besar berkat-berkat Tuhan kepada kami. Terutama ada damai sejahtera meskipun ada percikan darah, diolok teman, ya, dan sebagainya, kehujanan dan sebagainya. Tapi ada sukacita, damai sejahtera kita rasakan. Oleh karena itu jangan undur, jangan malas, ya, jangan malas untuk beribadah, terutama 3 ibadah pokok yang sudah menjadi imam-imam. Mari melalui firman Allah ini kami himbau untuk setia, ya, untuk setia, melipat gandakan seperti yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta. Jangan niru, ya, jangan mencontoh yang 1 talenta, akan sia-sia. Ya. Layani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dengan sukacita. Jangan menggerutu, jangan berkeluh kesah. Ya, jangan berkeluh kesah. Senang saja, senang. Hati senang adalah gembira. Gembira adalah obat, ya. Senang. Tuhan menyertai, ya. Ya, Tuhan menyertai. Itu semua tergantung kepada iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita merasakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita hanya ingin membalas kemurahan Tuhan yang ada pada kita orang berdosa ini. Ya. Seterusnya, kapan kita melakukan ibadah? Kisah Rasul 20 ayat 24. Kapan kita melakukan ibadah, melakukan perintah Allah, melakukan pekerjaan Tuhan? Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita mendapat talenta masing-masing, mendapat profesi masing-masing. Ya. Tapi mari profesi kita, talenta kita, kadar iman kita kepada Tuhan untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan putus di tengah jalan karena kecewa, karena tidak tahan menerima mendapat serangan dari lingkungan kita, mungkin dari istri atau anak dan sebagainya. Sebab lingkungan yang terkecil, yang terdekat adalah nikah, rumah tangga. Dari teman pekerjaan dan sebagainya. Ya. Lakukan ibadah melayani Tuhan sampai garis akhir. Disampaikan berulang kali juga garis akhir daripada kita umat Tuhan, orang-orang percaya atau semua makhluk, ya, garis akhirnya kita yang percaya, kita dipanggil Tuhan sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua. Itu garis akhir. Yang kedua, kalau Tuhan datang pada kali yang kedua, itulah garis akhir kita. Kita akan mengalami kapan? Ya, tidak tahu. Tidak tahu, kita dipanggil Tuhan, itu rahasia Tuhan. Ya. Dan kapan Tuhan datang kali kedua juga tidak tahu. Itu rahasia Tuhan juga. Tuhan, Bapa yang di surga yang tahu. Tapi mari kita persiapkan diri kita sepenuhnya untuk senantiasa setia melayani Tuhan. Untuk senantiasa melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita sampai garis akhir. Jangan putus di tengah jalan, gagal, artinya gagal.
Kalau gagal berarti tidak berhasil. Apapun tugas sekecil apapun kita lakukan dengan tulus ikhlas. Jangan terpaksa, ibadah jangan terpaksa, tapi menurut panggilan Allah. Jangan hanya dipanggil tapi dipilih menurut pilihan Allah. Mengerjakan apa? Memainkan musik. Musik juga banyak, gitar, piano, atau organ, drum, dan lain sebagainya. Itu musik dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan talenta itu, kerjakan. Kerjakan dengan penuh kasih. Kerjakan dengan sukacita. Jangan menggerutu, jangan berkeluh kesah. Jangan putus di tengah jalan. Sebab Tuhan sendiri yang tahu akan pelayanan kita kepada Tuhan. Yang kedua, yang pertama berdiri teguh. Yang kedua, beribadah, ya, giat melakukan pekerjaan Tuhan. Dinyatakan dalam ibadah. Yang ketiga, persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 yang bagian terakhir. Kami baca sepenuhnya ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dengan persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam pengikutan kita. Ya. Jerih payah itu berarti bekerja. Persekutuan kita maksudkan juga bekerja. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, jerih payah kita, usaha kita tidak sia-sia. Kalau tidak sia-sia berarti berguna. Berguna, ya. Berguna. Kita kembali kepada Matius 25 tadi. 21, 23, 26 ya. Bagaimana yang mendapat 5 talenta bagaimana nasibnya, dan yang 2 dan 5 bagaimana nasibnya, yang 1 talenta bagaimana? Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bagi yang mendapatkan 5 talenta tadi kerja keras, menjadi dari 5 menjadi 10, itu kerja keras. Dikatakan di sini, ya, hei hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Baik menurut firman Tuhan. Yang baik itulah firman Tuhan. Setia, ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Perkara kecil tadi apa yang Bapak Ibu lakukan, ya, lakukan dengan setia, jangan putus di tengah jalan. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau kita setia, baik dan setia pada perkara yang kecil, akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Tidak hanya itu, tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dan turutlah kebahagiaan Tuhanmu.
perkara besar di surga. Ya. Sebab Tuhannya ini Tuhan Yesus, ya, imam besar kita. Ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita yang setia perkara kecil akan mendapatkan dipercayakan perkara yang besar. Perkara yang besar itu di surga, yang rahasia pada kita, yang dibukakan oleh firman Allah, yang kita kerjakan dengan penuh setia, dari perkara kecil, dipercayakan perkara yang besar, kemudian masuklah dan turutlah kebahagiaan, dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau Tuhan kita di surga, kita di mana? Masuk dan turut. Berarti ya bersama dengan Tuhan kita. Imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita setia perkara kecil, bekerja keras, ya, rajin, sesuai dengan firman Allah, tidak rajin karena kehendaknya sendiri, liar itu. Ya, tapi rajin, setia, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita akan masuk dan turut bersama dengan Tuhan di surga. Masuklah ya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan kita adalah imam besar, Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia yang ada di surga. Kita rindukan semua ke sana. Yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta sama. Setiap pada perkara yang kecil dipercayakan pada percaya yang besar, dan masuklah dan turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Dan bagaimana nasib yang mendapatkan talenta 1? Ayat 26. Atau 25 sampai 26, kemudian disambung 30. 25, 26 disambung dengan 30. Karena itu aku, Matius 25 ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini. Kami ulang, dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat latat dan gertak gigi. Lain ya, yang rajin dan yang malas lain. Yang nanti bisa dibaca ya tentang talenta ini. Dari ayat 14 sampai 30, baca di rumah. Yang mendapatkan 1 talenta dikatakan hamba yang jahat dan malas. Ikat, campakkan pada tempat yang paling galak. Di situ terdapat gertak gigi. Ya. Sengsara. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak kami perpanjang, tapi biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menjadi kekuatan kita untuk ibadah melayani Tuhan sampai garis akhir, sehingga kita boleh masuk bersama Tuhan, bersama Yesus di tempat kebahagiaan Tuhan. Yerusalem baru itu yang terakhir. Masuk dalam awan-awan yang permai, 1000 tahun damai
masuk Yerusalem baru, kerajaan Allah yang kekal. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari para singer untuk menyiapkan diri, menyanyikan nyanyian mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani, kita nyanyikan lebih lembut lagi. Melayani lebih sungguh. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita introspeksi kepada keadaan kita. Bagaimana iman percaya kita? Bagaimana pengikutan kita kepada Yesus? Jangan goyah, berdirilah teguh. Dasar firman Allah, Roh Kudus dan kasih Allah. Tergembala dengan baik sehingga bisa mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Jangan putus asa, rajin senantiasa. Giat dan rajin senantiasa, apapun keadaannya. Mari kita mengasihi dan melayani Tuhan, beribadah dan melayani, satu paket di dalam iman percaya kita, dalam para imam-imam. Jangan putus asa, jangan kecewa, tapi bersukacitalah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita introspeksi masing-masing. Kita sembah Dia. Haleluya. Biar singer dan musik terus menyanyikan lagu ini dengan penuh perasaan, dengan lembut. Haleluya. Sidang jemaat boleh menyembah kepada Tuhan, introspeksi dalam keadaan kita masing-masing. Kalau belum mengambil bagian pelayanan, biarlah berjanji untuk melayani lebih dan lebih giat, mengasihi satu dengan yang lain,
sebab Tuhan akan datang lebih dekat lagi. Haleluya. Supaya pada waktu Tuhan datang pada kali kedua, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah dikuduskan, tidak ada cacat celah lagi. Oh haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami. Oh haleluya. Kami belum sepenuh hati kami mengasihi Engkau, menuruti semua perintah-Mu. Kami masih lemah Tuhan, ampunilah Tuhan. Namun dalam kelemahan ini Engkau melalui Roh Kudus-Mu, Engkau menggerakkan kami untuk senantiasa boleh rajin, setia, haleluya, melayani Engkau dalam pekerjaan yang sekecil apapun Tuhan. Kami lakukan dengan penuh sukacita, tidak terpaksa, tidak dipaksa, tapi kami ingin membalas kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang kekal itu Tuhan. Terpujilah Engkau. Biar kami senantiasa memandang Engkau di atas kayu salib, Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, merupakan kemenangan daripada Engkau yang mengasihi kami. Biar kami senantiasa juga memandang kasih-Mu di atas kayu salib itulah Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru untuk ibadah dan melayani Engkau sampai garis akhir. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni Tuhan kami. Ampuni Tuhan kalau kami masih malas. Ampuni Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memimpin, membimbing, memberi semangat kepada kami melalui kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Meteraikan firman-Mu kepada kami yang sudah mendengarkan firman-Mu dimanapun berada. Engkau yang tahu akan cinta kasih daripada Engkau, dan Dia akan membalas kasih-Mu yang besar itu kepada Engkau melalui ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Sekarang kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang mengalami penderitaan, mungkin mengalami masalah sakit penyakit, apapun bentuknya sakit penyakit. Biarlah jemaat-Mu senantiasa hanya berharap, berserah kepada Engkau, beriman kepada Engkau bahwa kuasa darah-Mu berkuasa untuk menyembuhkan. Oleh karena itu kami bersama-sama dengan jemaat-Mu memanggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus, angkat segala sakit penyakit daripada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Oh terima kasih Tuhan, yang susah hiburkan dalam pencobaan, beri kemenangan. Yang mengalami masalah dalam hidup nikah, rumah tangga, pekerjaan, Engkau juga tahu. Biarlah mereka hanya berserah kepada Engkau, datang kepada Engkau, dan melalui kebenaran firman-Mu dia mendapatkan jawaban yang indah. Segala masalah bisa diselesaikan dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, yang sudah lanjut usia juga Kau beri kesehatan, kekuatan dapat melakukan ibadah-ibadah yang ada. Oh terima kasih, beri kerajinan, beri Tuhan kesetiaan yang berkobar-kobar kepada jemaat-Mu untuk senantiasa membalas kasih-Mu yang indah itu. Terpujilah Engkau. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan dalam situasi keadaannya Tuhan, pada Bapak Presiden, Wakil Presiden dan staf, para menteri, gubernur, bupati sampai tingkat RT RW. Engkau yang memberi rasa takut kepada Allah sehingga menjalankan tugas pemerintahan dengan benar dan jujur, tercipta pemerintahan yang aman dan damai Tuhan. Terima kasih menghadapi haleluya pandemi yang masih
ada Tuhan, tolong ampuni bangsa kami yang melanggar protokol kesehatan, biar Engkau memberikan kemurahan kepada bangsa ini untuk memberhentikan, haleluya, pandemi yang ada, sehingga bangsa kami dipulihkan dalam aman dan damai, ekonomi dipulihkan, hubungan dipulihkan, ibadah-ibadah kami dipulihkan seperti sebelum ada pandemi Tuhan. Terpujilah Engkau. Kota kami Mojokerto juga Engkau yang menjaga, melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya apapun bentuknya. Jauhkan dari wilayah kota Mojokerto ini sehingga masyarakat kota Mojokerto ada dalam damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu. Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan semua jemaat-Mu, hamba-Mu, Ibu Gembala dengan keluarga besarnya, juga Engkau yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa dapat melaksanakan tugas penggembalaannya di tempat ini, sehingga jemaat-Mu merasa terpelihara, haleluya, terlindungi, damai sejahtera yang daripada Engkau melalui gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Sebentar kalau kami akan kembali ke rumah masing-masing, mohon Engkau menjaga, melindungi perjalanan kami, baik yang dekat, baik yang jauh, sampai di rumah dengan selamat. Kembalikan pada ibadah-ibadah yang lain yang akan datang dengan keadaan sehat, sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara kekasih, kembalilah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat kasih karunia dari para Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that has bound me. In Your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In Your presence I am free from the chain that has bound